Selamat datang di channel pendidikan bahasa Inggris Pro L. Kali ini kita akan membahas tentang problems with clauses. Clause atau juga disebut dengan kalimat harus terdapat subjek dan verb atau predikat. Ada 4 tipe clauses kalimat yang diketahui, yaitu main clause atau independent clause, kemudian subordinate clause atau dependent clause, kemudian relative adjective atau adjective clause, dan juga noun clause. Main clause merupakan kalimat yang bisa berdiri sendiri. Main clause harus mempunyai subjek dan juga verb. For example, the lady is working. Wanita itu sedang bekerja. The lady is working bisa kita mengerti secara langsung. Maka the lady is working bisa berdiri sendiri. Maka ini disebut dengan main clause. The man speaks English. Pria itu berbicara bahasa Inggris. The man speaks English itu merupakan kalimat utuh dan mudah dan bisa dimengerti. Maka the man speaks English adalah main clause. Kemudian subordinate clause atau anak kalimat. Subordinate clause tidak bisa berdiri sendiri. Artinya bahwa subordinate clause harus melekat pada main clause sehingga menjadi kalimat yang lengkap. For example, whenever the dog obeys the trainer, it is given dog food as the reward. Kapanpun anjing itu mematuhi trainer, dia diberikan makanan anjing sebagai hadiah. Dalam hal ini bisa kita maknai bahwa whenever the dog obeys the trainer, seandainya whenever the dog obeys the trainer itu berdiri sendiri, kita tidak memahami maksud dari kalimat tersebut karena ini belum selesai. Maka whenever the dog obeys the trainer itu disebut dengan subordinate clause. It is given dog food as the reward. Walaupun dia tidak diikuti dengan subordinate clause, it is given dog food as the reward bisa kita artikan sebagai kalimat yang utuh. Maka ini disebut dengan main clause. The little kid was praised. The little kid was praised. Anak kecil itu dipuji. Anak kecil itu dipuji bisa kita mengerti maksud dari kalimat tersebut. Sedangkan because he had returned the wallet to the owner, karena dia sudah mengembalikan dompet itu ke pemiliknya, itu tidak bisa berdiri sendiri. Seandainya kalau kita tidak ada main clause, dalam satu kalimat hanya tertulis because he had returned the wallet to the owner, karena dia sudah mengembalikan dompetnya kepada pemilik. Kalimat itu belum selesai. Maka because he had returned the wallet to the owner merupakan subordinate clause. Kemudian relative clause. Relative clause atau juga sering disebut dengan adjective clause harus melekat pada main clause. Untuk pelajaran tentang relative clause bisa kalian buka pelajaran tentang adjective clause karena di sana dijelaskan lebih detailed. Jadi kita ada that menunjukkan orang, hewan atau benda. For example, the dress that you showed to me is very beautiful. Kemudian who untuk orang di posisi subjek. She wants to meet a person who can fix her shoes. Kemudian whom untuk posisi objek. The man whom he is talking to is my father. Kemudian which itu untuk menjelaskan benda. The van which is parked there belongs to Mr. Smith. Kemudian kita ada whose. Whose itu untuk menjelaskan possessive. Mrs. Jackson, whose house is near the lake, teaches history. Untuk penjelasan tentang adjective clause, silakan buka video tentang adjective clause. Di sana dijelaskan lebih detail. Kemudian kita ada noun clause. Nah, yang dimaksud dengan noun clause adalah kalimat atau clause yang berfungsi sebagai kata benda. Jadi walaupun dia merupakan kalimat, tapi fungsinya sebagai kata benda. Makanya disebut dengan noun clause. Noun clause melekat pada main clause dengan menambahkan subordinators. What, where, why, how, where, when, who, whom, which, whose, whether, that, dan juga if. For example, Mr. Wunsch asked if he could take days off. Tuan Wunsch bertanya apakah dia bisa mendapatkan hari libur. Mr. Wunsch bertanya. Mr. Wunsch adalah subjek, ask itu adalah verb. Bertanya apa? Bertanya ini, apakah dia bisa mendapatkan hari libur. Maka if he could take days off,
Walaupun ini berbentuk kalimat, tapi fungsinya adalah sebagai noun. Maka disebut juga dengan noun clause. Contoh lain, the lady said that she wanted to buy a ticket for the concert. The lady mengatakan apa? Mengatakan that she wanted to buy a ticket for the concert. That she wanted to buy a ticket for the concert itu merupakan noun clause. Kemudian kita juga ada adverbial clause, artinya apa? Kalimat yang berfungsi sebagai kata keterangan. Ya, kata keterangan yang memberikan informasi pada verb, adjective disebut dengan adverbial clause. Adverbial clause biasanya memberikan jawaban atas pertanyaan seperti how, when, where, dan why. For example, Tony was working when her sister answered. Tony was working. Tony bekerja kapan? Saat saudara perempuannya masuk. Maka saat saudara perempuannya masuk, ini merupakan adverbial clause atau clause keterangan di mana dia menerangkan kapan Tony sedang bekerja. Contoh lain, the man went home in order that he could have dinner with his family. Pria itu pulang dengan maksud untuk dia bisa makan malam dengan keluarganya. Jadi, mengapa orang itu pulang? Jawabannya dengan maksud dia bisa makan malam dengan keluarganya. Maka, in order that he could have dinner with his family, ini merupakan adverbial clause. Berikut ini adalah conjunction yang bisa digunakan sebagai adverbial clause. Yang pertama, after, as soon as, before, once, since, until, atau till, when, whenever, while, where, wherever, although, whereas, even if, because, in order that, so that, so as, if only, otherwise, or else, provided or providing, supposing, unless, as if, as though, how, the way, and etc. Perlu kita perhatikan bahwa untuk noun clause sendiri, walaupun di sini dia menggunakan kata tanya atau seperti ini, if, ya, apakah, he could take days off, ini harus berbentuk kalimat positif. Tidak boleh berbentuk kalimat pertanyaan. Walaupun artinya apakah di sini. Ya, sama halnya dengan contoh seperti ini. When her sister entered. Walaupun dia menggunakan when di sini, ingat, when di sini bukan merupakan kata tanya. Maka di sini harus diikuti dengan kalimat positif. Aturan seperti ini seringkali kita jumpai dalam pembahasan tentang indirect atau reported speech. Jadi untuk lebih jelasnya silakan buka video tentang direct, indirect, reported speech. Demikian penjelasan tentang noun clause. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat.